Kiai ilmu perdukunan ini biasanya kiai malas mondok. Waktu mondok itu hanya dapat ijazah bisa terbang, kerjanya makan besi, makan api, makan beling, makanya nggak pintar-pintar. Mondok itu cari ilmu fikih. Jawab Buya Yahya atas pertanyaan seorang ibu mengenai permasalahan yang menjadi pembuka tadi. Seiring dengan hal tersebut, menurut Buya, mereka itu berkhayal ingin jadi Sunan Kalijaga, seorang wali songo yang memang memiliki karomah. Ini tentu berbeda karena Sunan Kalijaga merupakan waliullah dan tentu saja istiqomah dalam berbuat kebaikan serta senantiasa menjaga diri dari kemaksiatan. Kata Buya, fenomena dukun yang mengaku ahli hikmah ini biasanya adalah santri-santri yang malas belajar. Setiap hari puasa macam-macam. Puasa ini puasa itu. Tapi Senin Kamisnya tidak. Jika ada guru yang mengajari seperti hikmah, karena telah menempel pada diri orang beriman tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang yang ahli ilmu, maka tidak mungkin ia mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Hakikat ahli hikmah menurut Buya adalah mengajak setiap orang untuk dekat kepada Allah. Manakala judulnya ilmu hikmah tapi di dalamnya ilmu perdukunan termasuk juga ramalan, maka jelas ini salah. Orang ilmu berilmu hikmah itu biasanya ada di dalam lingkup orang-orang soleh dan inilah baru yang boleh dikategorikan seperti itu. Ilmu hikmah itu adalah ilmu yang sudah menempel di dalam diri orang tersebut misalnya apabila ia berdoa maka pasti terkabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan hal-hal aneh. Ada kisah seorang sahabat Nabi yang membacakan seorang ketua kabilah yang sedang sakit dibacakan Al-Fatihah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, bagaimana tentang yang dia berikan? Itu ruqyah boleh kau ambil imbalannya, ucap Buya Yahya. Jika seorang ahli hikmah datang meruqyah, akan tampak di wajahnya kekhusukan, rasa takut kepada Allah. Ahli hikmah yang demikian itu tidak mengajarkan sesuatu kecuali yang baik-baik. Tidak pula mengajari suuzhan. Jika sudah pakai cerita macam-macam, melantur bicaranya kemana-mana itu pasti bukan seorang ahli hikmah. Seorang dukun hanya terlihat alim, tapi biasanya ketika ada orang yang datang malah mengajari suuzhan kepada mereka itu. Orang nanti malah jadi pandai menuduh bahkan bisa jadi memfitnah hanya karena mengikuti prasangka si dukun yang sebenarnya hanya mengaku-aku saja sebagai ahli hikmah. Selanjutnya, apa perbedaan dukun, ustadz, kiai dan paranormal? Kadang memang membingungkan jawabannya. Intinya adalah ahli hikmah itu orang yang diberi Allah hikmah di dalam lidahnya. Kalimatnya kalimat hikmah, kadang nasihat didengar dari orang lain itu tidak berpengaruh hanya jika nasihat itu diucapkan oleh beliau.